Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Mervin Tausu dengan NIM 24 11 60 19. Di sini saya akan melakukan tugas video untuk tugas praktikum ketiga, operasi input dan output dari sistem operasi. Baik, kita langsung masuk. Di sini kita disuruh melakukan percobaan dari percobaan pertama sampai percobaan keempat. Dan juga ada latihannya. Baik, yang pertama kita masuk langsung. Yang pertama itu ada output ke layar standar output, input dari sistem kernel. Di sini kita bisa mengetik PS. Baik, perintah PS sendiri di sini PS digunakan untuk menampilkan daftar proses yang sedang berjalan di dalam sistem ini. Lalu di sini kita bisa lihat ada PID, PID-nya di sini ada ID unik. Contohnya seperti ada dua ini. Di sini ada dua berarti ada dua yang kita jalankan. Lalu ada TTY atau terminal type. Di sini untuk menunjukkan terminal tempat proses berjalan. Di sini PTS 2. Lalu ada time waktunya. Di sini waktunya. Lalu untuk di sini ada CMD atau nama perintah atau program yang dijalankan. Di sini ada bus dan PS yang tadi kita jalankan di atas PS. Jadi di sini bus ini untuk terminalnya yang sedang berjalan, yang sedang kita jalankan sekarang. Lalu di bawahnya ini untuk PS digunakan untuk perintah yang kita tulis tadi di bagian atas PS. Jadi ini sedang dijalankan keduanya untuk terminal dan juga PS-nya. Seperti itu. Lalu selanjutnya percobaan nomor satu yang nomor kedua, output ke layar standar output, input dari keyboard, standar input. Di sini kita bisa mengetik cat, lalu enter, lalu ada halo, keluar. Nah, di sini langsung masuk. Untuk keluar itu kita bisa Ctrl D. Oke, untuk cat sendiri ini kita gunakan untuk menampilkan, biasanya digunakan untuk menampilkan isi file, tapi jika tanpa nama file di belakangnya, misalnya cat nama file, itu dia akan menunggu print output. Jadi print output dari keyboard. Jadi saat kita mengetik cat, itu akan kita bisa mengetik input dari keyboard, halo apa kabar, lalu kita tekan enter untuk menjalankan perintahnya, lalu outputnya itu akan sama seperti yang kita ketik, halo apa kabar di bagian bawah. Jadi seperti itu. Lalu untuk keluar kita bisa tekan Ctrl D untuk keluar. Baik, selanjutnya itu ada input dari keyboard dan output ke alamat internet. Di sini kita disuruh membuat mail. Untuk mail sendiri untuk mengirim langsung ke alamat emailnya. Di sini contohnya ada Arna. Di sini saya menggunakan alamat email saya dulu sendiri. Lalu kita tinggal enter. Di sini kita diminta untuk mengirimnya kepada siapa? Ke alamat email yang tadi saja. Lalu untuk subjeknya itu kita bisa tulis gitu. Lalu di sini untuk isi suratnya. Jika sudah, kita tulis untuk alamatnya. Di sini saya singkat saja untuk isi teksnya. Kita langsung Ctrl D untuk mengakhiri. Ini kita akan mengakhiri dan langsung mengirimnya ke alamat email yang sudah dituju, mervintaus8@gmail.com. Kita Ctrl D saja. Baik, di sini kita menggunakan perintah mail untuk mengirim langsung ke email tujuan. Di sini email tujuannya itu email saya sendiri, Mervin Tausu, seperti itu. Jadi kita akan mengirim mail ke email ini, email yang sudah ditulis. Lalu ini eh, emailnya, untuk subjeknya contoh email dari terminal. Lalu ini untuk isi teksnya. Lalu di sini kita akan kita kirim itu Ctrl D, itu untuk mengakhiri putnya, lalu langsung mengirimnya ke email tujuan. Baik, selanjutnya itu di sini kita disuruh untuk input nama direktori, output tidak keadam, membuat direktori baru. Bila terjadi error, maka tampilan error pada layar. Di sini kita disuruh membuat direktori baru menggunakan ini, kode seperti ini. Kita langsung tulis saja di terminal, mkdir, mydir. Lalu kita enter. Di sini terdapat pesan error karena waktu itu saya sudah pernah buat. Saat kita mencobanya lagi,
akan terjadi error karena direktori sudah terbuat, jadi file telah ada. Jadi tidak bisa dibuat lagi. Baik, selanjutnya itu di sini ada pembelokan atau redirection. Di sini redirection atau pembelokan itu digunakan untuk mengalihkan input atau output standar dari terminal ke file atau sebaliknya. Jadi dari file ke terminal. Di sini ada beberapa contoh bisa yang kita teknik redirection yang bisa kita gunakan. Di sini ada pembelokan standar output. Di sini kita langsung mengikuti contoh saja. Kita mengetik cat lalu satu, lalu my file txt. Lalu kita enter. Di sini kita mengetik teks yang di dalam filenya. Kita ikuti saja. File. Jadi dia akan menyimpan ini teks yang ada di dalam ini ke file yang ini, my file txt. Di sini untuk menyimpannya itu kita bisa Ctrl D untuk mengakhiri dan langsung dia akan menyimpan di my file txt ini. Kita langsung Ctrl D. Di sini kita sudah menyimpan. Untuk melihatnya kita bisa ketik Nah, untuk melihatnya kita bisa ketik cat my file txt seperti yang saya bilang tadi. Cat di sini digunakan untuk melihat file yang diinput. Kalau kita input my file txt, di sini isi teksnya itu akan terlihat seperti ini, my file txt. Yang tadi kita sudah masukkan. Selanjutnya ada pembelokan standar input, yaitu input dibelokkan dari keyboard menjadi dari file. Kita langsung ikuti contohnya saja. Cat 0 my file txt. Kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini langsung akan ditampilkan outputnya seperti ini yang tadi kita sudah ketik di bagian atas untuk outputnya. Di sini karena di sini perbedaannya hanya ini ya, karena ini. Kalau di sini kita untuk mengarahkan langsung ke my file-nya, kalau di sini untuk langsung ke perintah cut-nya. Jadi dia akan menampilkan outputnya. Kalau di sini untuk memasukkan outputnya, jadi jika kita buat lagi seperti ini, txt langsung nanti dia akan menimpa file yang sudah ada. Lalu kita mengetik seperti file yang ini, nanti dia akan menimpa file yang sudah ada seperti file yang ini, akan diganti dengan file yang baru. Lalu untuk kita juga bisa mengetik cat my file txt. Dan di sini akan sama juga seperti tadi. Nah, di sini seperti ini. Dia akan menampilkan file karena ini merupakan input standarnya. Dia akan melihat isi file yang sudah ada di sini di atas. Yang sudah kita input. Baik, selanjutnya ada pembelokan standar error untuk disimpan di file. Kita langsung bisa mengetik yang sudah dicontohkan. Kita bisa ketik saja. Di sini akan menampilkan error seperti ini. Karena file sudah dibuat, jadi akan error seperti yang saya jelaskan di awal. Lalu untuk kita bisa mengetik mkdir 2. Di sini mkdir 2 ini akan menampilkan seperti yang ini, tapi di sini tidak akan menampilkan error karena di sini sudah dipindahkan ke file yang ini my error.txt. Jadi saat kita coba untuk menampilkan filenya akan sama seperti yang di atas karena kita sudah memindahkan. Nah, di sini akan sama seperti yang di atas ini. Jika digunakan seperti ini, file mkdir yang tadi yang menampilkan error ini dia akan dipindahkan langsung ke my error.txt. Ini file yang baru digunakan di sini, dia akan dipindahkan ke sini errornya. Jadi di sini tidak ditampilkan error. Jadi saat kita memanggil, kita melihat isi filenya, cat my error.txt, dia akan menampilkan yang tadi file error ini. Jadi dia akan menampilkannya mkdirnya ini sudah dipindahkan ke file my error. Jadi akan ditampilkan langsung jika kita panggil errornya. Oke, selanjutnya ada notasi 2 lebih dan 1 pembelokan standar error adalah identik dengan file descriptor 1. Di sini kita bisa langsung ke contohnya ls file baru. Di sini akan ada error karena file itu tidak ditemukan, tidak ada di directory atau di penyimpanan.
Jadi karena filenya belum dibuat, jadi akan ada error. Lalu selanjutnya kita bisa lanjut saja file baru. Oke. Di sini seperti yang tadi ya, kalau kita mengetik ini file barunya ini di atas, dia akan pesan errornya ini dia akan dipindahkan ke out.txt. Jadi saat kita mengetik cut out.txt, di sini akan, nah seperti yang tadi, dia sudah dipindahkan ke out.txt ke file yang baru ini. Jadi file yang ini ls file baru dipindahkan ke out.txt seperti yang awal tadi. Baik, selanjutnya kita langsung saja. Baik, kita di sini bisa lihat dengan 2 lebih dan 1. Di sini dia itu output standar dan error akan disatukan dalam file output txt. Jadi saat kita mengetik lagi cat out txt, di sini tidak muncul seperti ini karena itu sudah disatukan di output standarnya seperti itu. Oke, baik, selanjutnya untuk nomor 5, notasi 1 lebih tanda panah dan 2 atau ini pembelokan standar output adalah sama dengan file deskriptor 2 yaitu standar error. Di sini kita langsung contoh saja, langsung mengetiknya di terminal echo. Nah, untuk penjelasannya di sini untuk di sini ada perintah baru, contohnya itu ada echo di sini untuk digunakan untuk mengisi teks yang akan berada di file di sini, file baru. Untuk perintah satu itu untuk output normal ke file baru. Jadi dia akan, jika kita menulis cat baru untuk membuka filenya, di sini akan muncul seperti ini mencoba file. Namun karena di perintah kedua kita disuruh menulis cat file baru. Untuk cat file baru di sini akan menampilkan file baru. Karena file barunya itu belum dibuat, jadi akan menampilkan file error. Dan file errornya di sini akan langsung, karena ini dua, ada di sini ada perintah ini, pesan errornya itu akan langsung dipindahkan ke file baru dan tidak akan muncul di layar. Jadi saat kita mengetik cat baru itu akan muncul file ini, file errornya. Lalu untuk perintah baru 1 lebih dan 2 itu untuk mengalihkan pesan output normalnya ke output error. Karena di sini itu tidak ada output yang normal, perintah ini tidak akan berpengaruh. Jadi dia tidak akan melakukan apa-apa. Jadi saat kita mengetik cat baru, di sini akan hanya ada perintah ini yang muncul. Selanjutnya kita notasi append. Di sini kita panggil. Oke, selanjutnya. Oke, kita bisa lihat untuk penjelasannya sendiri seperti yang saya bilang tadi, echo itu untuk menulis teks yang akan nanti ada di file sini, filenya surat. Di sini bedanya itu ada untuk append-nya itu yang ada 1 dan juga ada 2. Di sini apa bedanya? Nah, di sini kita bisa lihat sendiri perbedaannya. Yang pertama, untuk append yang awal ini yang cuma 1, di sini akan dilakukan nanti akan menimpa file yang sudah ada. Jadi untuk kata pertama, file ini akan menimpa file yang ada karena di sini filenya belum dibuat. Jadi ini hanya kata pertamanya saja. Lalu ada selanjutnya itu ada kata kedua. Di sini kita menggunakan ini. Kalau menggunakan dua append ini, dia akan langsung hanya menambahkan file yang sudah ada. Jadi kata pertama. Lalu selanjutnya itu dia akan menambahkan saja. Lalu di bawahnya ada kata kedua. Lalu sama seperti yang tadi, echo menampilkan teks. Lalu ada kata ketiga, ini masih sama menggunakan ini. Jadi dia hanya menambahkan file. Nah, di sini kita bisa lihat kita memanggil cut surat, dia akan dipanggil isi teks yang ada di dalam file ini. Lalu selanjutnya di sini kita bisa lihat contohnya ada kata keempat. Di sini kita hanya menggunakan ini satu. Jadi akan menimpa file yang sudah ada, file yang ini. Dia akan ditimpa dengan file baru. Maaf dengan kata baru. Jadi file ini akan dihapus dan akan ditimpa dengan yang ini. Jadi akan ditimpa dengan teks yang ini. Jadi saat kita memanggil lagi cut surat, file ini sudah tidak ada, tapi hanya file yang kita masukkan, hanya teks yang kita masukkan di awal, karena hanya menggunakan satu garis, jadi hanya kata keempat yang ada. Kata pertama, kata kedua, dan kata ketiga tidak ada karena sudah ditimpa seperti itu. Baik, selanjutnya ada notasi here dokumen, tanda seperti ini. Lalu digunakan untuk sebagai pembatas input dari keyboard.
Perhatikan bahwa tanda pembatas dapat diganti dengan tanda apa saja, namun harus sama dan tanda penutup harus diberikan pada awal baris. Jadi kita bisa mengikuti contoh. Di sini contohnya seperti ini. Untuk tanda penutupnya yang ini bisa diganti, maaf yang ini bisa diganti dengan apa saja. Bisa diganti seperti ini, tapi jumlahnya dan juga pemilihan simbolnya harus sama. Jadi contohnya di sini kita bisa ikut cat, kita ikut saja, kita bisa tutup. Nah, di sini inputnya itu hanya akan ada yang ini, karena yang di bagian atas dan di bagian bawah ini hanya untuk jadi penutup here dokumen atau share dokumen saja. Jadi untuk teksnya itu akan disampaikan yang ini. Lalu selanjutnya di bawah ini juga sama. Kita bisa pakai contoh yang lain seperti cat. Mungkin kita bisa pakai huruf besar not atau n aja. Kita ingin akhiri, kita bisa menekan, tapi harus sama hurufnya. Lalu kita enter. Nah, dia akan menampilkan input yang sudah ada. Jadi outputnya itu akan menampilkan seperti ini. Halo, saya Mervin karena tadi saya tulis seperti ini ya. Jadi untuk di sini untuk notasi dokumennya itu bisa diganti dengan apa saja. Yang penting sama. Baik, selanjutnya itu nomor 8 kita bisa ketik saja cat my file txt. Di sini akan menampilkan file txt-nya. Lalu untuk garis, di sini digunakan untuk menginput sesuatu dari keyboard. Di tengah-tengah ada ini file yang pertama, file my file txt dan juga surat yang tadi kita input. Kalau tidak salah itu nanti kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah teks yang akan saya simpan ke file my txt. Di sini file my file txt isinya yang ini. Ini teksnya. Lalu di sini untuk garis ini kita bisa menambahkan input dari keyboard. Contohnya kita bisa lihat tulis akan menampilkan output yang sudah kita tulis di atas. Lalu kita Ctrl D untuk keluar. Nah, di sini untuk surat terdapat inputan kata keempat. Di sini outputnya kata keempat. Karena yang tadi sudah kita buat kata keempat yang awal seperti itu. Jadi kalau kita ingin menambahkan di tengah-tengah antara my file txt dan juga surat, kita bisa tambahkan seperti ini. Untuk outputnya langsung dari keyboard. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu untuk nomor 9, untuk membelokkan standar output ke file, digunakan operator seperti ini. Yang tadi saya bilang dia akan menimpa atau membuat file baru. Jadi kita bisa ikuti saja echo hello. Di sini outputnya, nah di sini akan menampilkan di sini untuk echo-nya seperti yang saya bilang, echo untuk menampilkan mengetik teks. Di sini hello teksnya. Di sini akan langsung ditampilkan outputnya di layar hello. Kalau jika kita ingin memasukkannya ke file, kita bisa tulis seperti yang tadi echo hello. Di sini garis lalu output. Nah, di sini tuh echo hello ini adalah teksnya. Lalu kita masukkan ke file output. Di sini kalau garis satu untuk membuat file baru atau menimpa file yang sudah ada. Jadi karena di sini output filenya itu belum ada. Jadi jika kita mengetik seperti cat output file, di sini akan ada hello. Karena sini file output belum ada, jadi kita membuat file baru, file output yang isi teksnya itu adalah hello. Karena di sini echo ini untuk membuat teks masuk ke dalam output seperti itu, file output. Jadi selanjutnya ada, lalu kita bisa lanjut ke nomor 10, ada echo by. Nah, seperti yang saya bilang tadi output. Nah, di sini untuk echo yang kedua, di sini menggunakan dua garis. Karena dua garis di sini jadi dia tidak akan menimpa, dia akan lanjut membuat teks baru. Jadi saat kita enter, lalu kita tulis lagi cat out. Lalu di sini seperti ini. Jadi untuk menambah teks di sini digunakan ini, untuk menimpa bisa digunakan ini. Lalu selanjutnya untuk membelokkan standar input digunakan operator. Nah, di sini akan menampilkan file hello by file outputnya. Di sini tuh operator yang ini digunakan untuk membaca isi file sebagai input untuk suatu perintah mengganti input keyboard.
Lalu selanjutnya ada pemblokan standar input dan standar output dapat dikombinasikan tetapi tidak boleh menggunakan nama file yang sama sebagai standar input dan output. Kita langsung contoh saja. Nah, di sini penjelasannya seperti yang tadi, cat garis ini out, dia akan membaca file yang tadi, lalu file yang output ini, yang tadi sudah kita tulis, dia akan dipindahkan ke out. Lalu saat kita mengetik cut out, di sini file yang sudah dipindahkan ke out, output ini, isinya itu sudah dipindahkan ke out, jadi saat kita mengetik cut out, isi teks ini akan muncul. Yang sama seperti yang file output yang tadi. Lalu selanjutnya ada, nah penjelasannya seperti tadi, cat output di sini akan membaca file, tanda seperti ini, jadi dia menambahkan teks yang baru di file outnya. Jadi ini karena file outnya sudah ada, jadi dia akan membuat teks baru di bagian bawahnya, seperti yang sama, seperti yang tadi. Jadi di sini ada dua, hello bye, hello bye. Kalau yang di atas itu bedanya yang ini, karena dia membuat file baru dan dia menimpanya jika file itu sudah ada. Dan di bawahnya ini untuk membuat file menambahkan, itu hanya menambahkan saja. Lalu selanjutnya ini untuk contoh errornya. Nah, di sini akan terjadi error karena cat output di sini sebagai bagian outputnya itu akan dipindahkan ke cat output sendiri. Jadi di sini dia akan terjadi error. Jadi saat kita mengetik cat output di sini output cat output file output yang tadi sudah tidak ada karena error. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan contoh yang tadi seperti ini. Nah, di sini ada perintah cat. Di sini kita akan membaca outputnya di dalam file ini. Jadi hello bye, hello bye, hello bye. Lalu dia akan dipindahkan ke sini. Nah, di sini karena filenya itu sama, yang file dibaca dan file inputnya di sini akan mungkin akan terjadi looping atau akan terjadi seperti ini. Jadi saat terjadi looping itu kita bisa ikut contoh seperti ini, kita bisa Ctrl C untuk menghentikan proses loopingnya. Lalu karena di sini tidak terjadi looping dan hanya seperti ini, kalau input file is output file, jadi dia akan terjadi error seperti ini. Jadi saat kita mengetik cut out masih sama seperti ini, hello bye, hello bye. Baik, untuk percobaan ketiga di sini ada pipa atau pipeline. Operator pipa atau garis seperti ini digunakan untuk membuat eksekusi proses dengan melewati data langsung ke data lainnya. Jadi kita langsung coba saja. Yang pertama cara who untuk melihat siapa saja yang sedang login di sini. Kita bisa lihat saya sendiri yang sedang login. Lalu selanjutnya ada who. Ini seperti yang kemarin ya. Di sini hampir sama. Nah, di sini short ini menampilkan daftar pengguna hampir sama seperti yang tadi, tapi sudah disesuaikan dengan abjad. Nah, selanjutnya ada who. Nah, di sini who short min r ini sama seperti sebelumnya, tapi urutannya terbalik dari set ke A. Kalau lihat di atas ini short ini dari A ke Z, kalau di bawah dari Z ke A. Di sini sudah terbalik ya, karena yang di atas ini walaupun ini sama, tapi yang di atas ini karena di sini S duluan, S, dan di sini T duluan. Jadi di sini dari Z dulu ke A, kalau yang di atas ini dari A dulu baru ke Z. Jadi urutannya seperti itu. Lalu selanjutnya ada who. Nah, di sini untuk menyimpan daftar pengguna ke file tmp. Lalu selanjutnya ada short tmp. Di sini akan membaca file tmp lalu mengurutkannya. Lalu ada di sini kita bisa mengikuti rmtmp. Saat kita rmtmp dia akan menghapus file tmp dan saat kita mengetik seperti tadi short tmp, file tidak bisa dilihat lagi karena sudah dihapus. Jadi saya langsung aja. Selanjutnya ada minl. Nah, di sini lsl etc more ini digunakan untuk menampilkan file etc sedikit demi sedikit agar mudah dibaca. Jadi jika kita ingin melihat file etc yang lain, seperti ini filenya. Ada total 1180 file. Jika kita ingin melihatnya lagi, kita tinggal tekan enter saja. Ini akan melihat semakin jauh. Dan jika ingin keluar, tinggal mengenakan tombol key. Lalu selanjutnya ada ls, minl. Tapi di sini bedanya menggunakan more, menggunakan short. Nah, di sini apa bedanya? Bedanya itu di bagian short. Karena di sini short ini digunakan untuk menampilkan isi folder yang sudah dirutkan dan ditampilkan bertahap.
Jadi di bagian sini sudah diurutkan, beda seperti yang tadi itu acak, belum urut. Kalau sini sudah urut dari A sampai Z. Jadi operator pipa atau pipeline ini digunakan untuk mengalirkan hasil satu perintah langsung ke perintah lain tanpa harus perlu menyimpan file terlebih dahulu. Baik, selanjutnya ada percobaan 4, filter. Pipa juga digunakan untuk mengkombinasikan utilitas sistem untuk membentuk fungsi yang lebih kompleks. Kita bisa langsung contohnya saja ada W. Di sini user, saya menggunakan nama sendiri. Nah, sini yang dicari usernya itu akan spesifik yaitu Mervin. Karena sini saya mengetik kata Mervin, jadi usernya itu akan muncul yang ini. Karena saya cari nama saya sendiri. Di sini kita bisa lihat informasi user. W minha digunakan untuk menampilkan daftar user yang sedang login sekarang. Jadi kalau tanpa grab Mervin ini, dia tidak spesifik, dia tidak akan mencari nama seperti ini Mervin. Jadi misalnya kita menulis minha saja seperti ini, W minha. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak akan tanda merah seperti ini. Baik, selanjutnya ada grab. Nah, selanjutnya itu ada yang seperti tadi grab Marvin etc password. Di sini etc dan password itu adalah file dalam Linux yang sudah menyimpan informasi tentang pengguna dalam sistem. Jadi ini informasi dalam sistem penggunanya. Ini spesifik karena saya menggunakan grab Marvin, jadi dia akan mencari nama-nama ini dan dia akan menandai merah seperti ini. Oke, selanjutnya ada ls. Nah, di sini untuk penjelasannya, ls etc digunakan untuk menampilkan daftar file yang ada dalam folder etc. Lalu untuk seperti ini, serta WC digunakan untuk menampilkan jumlah kata, terus ada baris dan juga karakternya. Pertama 240 itu untuk baris, 240 lagi itu untuk jumlah katanya, dan 2306 itu ada jumlah karakter. Lalu selanjutnya ada ls. Nah, di sini di belakangnya ditambah L. L ini digunakan untuk hanya menampilkan jumlah baris. Di sini karena barisnya 240, jadi hanya menampilkan 240, tidak menampilkan jumlah katanya dan juga tadi karakternya. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini kita bisa lihat ada perintah cat. Kita clear dulu. Pertama ada perintah cat untuk mengakhirinya Ctrl D untuk mengakhiri dan menyimpannya. Nah, ini sudah disimpan. Lalu selanjutnya ada di gamma accept mutlist. Lalu Ctrl D seperti yang tadi. Nah, di sini sudah. Lalu kita menampilkan filenya 1 txt plus 2 txt. Lalu ada tanda seperti ini, pipa yang tadi. Lalu short. Di sini seperti yang saya bilang tadi, short ini digunakan untuk mengurutkan ya. Jadi diurutkan dari A ke Z. Karena di sini menampilkan cat kelas, file yang awal dan file yang kedua ditampilkan, dan juga di sini ada short. Jadi karena sudah ditampilkan, short ini digunakan untuk mengurutkan. Lalu selanjutnya ada cat. Baik, di sini untuk penjelasannya, di sini ada cat kelas 1 dipanggil kelas 1 file kelas 1 txt, lalu ada file kelas 2 txt. Akan di sini karena menggunakan ini jadi akan membuat file baru ke kelas txt. Lalu jika kita misalnya kita panggil cat kelas txt, di sini akan sudah ada nama dari isi file dari yang kelas 1 dan kelas 2 di sini akan ada di satu file yaitu cat kelas yaitu kelas txt di sini. Lalu jika kita ingin mengurutkannya dari A ke Z, kita bisa menambahkan short di sini. Short. Lalu selanjutnya di sini bedanya itu kita menggunakan short, lalu ada unique di belakang. Jika kita menggunakan short dan juga unique, di sini short dia akan sama seperti tadi, dia akan mengurutkan dari A ke Z. Lalu untuk unique ini digunakan untuk menghapus file yang duplikat. Jadi di sini misalnya ada file AD, lalu ada AD lagi 2 di sini, dia akan menghapus karena di sini sama, di sini tidak ada file yang duplikat, semuanya bentuknya itu berbeda, jadi dia tidak menghapus, jadi dia masih akan tetap sama seperti yang di awal. Dan jika misalnya ada duplikat,
Karena di sini menggunakan unique, dia akan menghapus file yang duplikat. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam latihan. Di sini untuk latihan pertama, lihatlah daftar secara lengkap pada direktori aktif, belokkan tampilan standar output ke file baru. Jadi pertama kita di sini disuruh melihat daftar secara lengkap pada direktori aktif. Itu caranya kita bisa mengetik ls lalu min l. Di sini untuk melihat daftar direktori aktif secara lengkap. Nah, di sini kita bisa lihat ada totalnya 120 daftar direktori. Di sini untuk file yang ini kita disuruh membelokkannya ke file baru. Jadi seperti yang contoh yang tadi, kita membuat seperti yang tadi ls min l, lalu tanda seperti ini. Ini tanda seperti yang saya jelaskan, ini untuk membelokkan standar output ke file, dan kita bisa tulis filenya, file baru txt. Yang tadi saya bilang ini untuk membuat membelokkan file dari ls ini dipindahkan ke baru. Jika sudah ada yang baru, dia akan ditimpa, dan jika belum ada file baru, dia akan membuat yang baru. Seperti itu. Ya, di sini kita tinggal enter saja. Di sini dia akan dipindahkan, dan jika kita buka get baru txt, kita buka filenya, nanti akan sama seperti yang di atas karena sudah dipindahkan seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat sama seperti tadi 120 untuk filenya. Baik, selanjutnya latihan 2. Lihatlah daftar secara lengkap pada direktori etc password, belokkan tampilan standar output ke file baru tanpa menghapus file baru sebelumnya. Nah, di sini sama, tapi di sini diminta tanpa menghapus file baru sebelumnya. Pertama kita cek dulu untuk filenya. Seperti tadi kita bisa lihat ls min l garis etc garis password. Nah, sini kita bisa lihat enter. Di dalamnya isi filenya ada seperti ini. Lalu seperti yang tadi ya, password yang tadi. Di sini sudah ada filenya itu direktori yang isi daftar direktori aktif secara lengkap yang tadi. Di bagian atas filenya sudah ada. Jadi kita bukan timpa, tapi kita hanya menambahkan file yang sudah ada, file baru txt yang tadi. Jadi kita buat sama ls min l garis etc garis password. Di sini bedanya kita menggunakan perintah seperti ini. Garis 2 untuk tidak menghapus atau buat baru, tapi kita menambah file yang sudah ada di file txt-nya. Di sini kita langsung enter. Nah, di sini file yang tadi yang dalam ini sudah ditambahkan ke sini, dan tanpa menghapus file baru yang sudah ada di awal ini, yang baru ini, yang sudah kita isi dengan daftar secara lengkap pada daftar lengkap file directory aktif. Kita bisa lihat langsung file txt. Maaf, lihat. Nah, seperti tadi. Tapi di sini ada tambahan seperti yang di bawah ini, kita bisa lihat ada tambahan file yang sudah ada di etc password ini, di directory etc password. Jadi ini tambahannya di bagian bawah, dan yang di bagian atas ini sudah file yang memang sudah ada dari awal. Jadi ini dia tidak terhapus, tapi dia cuma ditambahkan ini aja bagian bawah. Seperti itu. Baik, selanjutnya latihan nomor 3, urutkan file baru dengan cara membelokkan standar input. Nah, seperti yang saya bilang di awal, mengurutkan file itu bisa digunakan dengan cara mengetik short. Short itu untuk mengurutkan, lalu kita mengetik seperti ini. Di sini lalu kita mengetik file yang ingin diurutkan. Maaf. Nah, di sini kita bisa lihat untuk short itu sendiri untuk mengurutkan, lalu tanda seperti ini digunakan untuk mengambil inputan langsung dari file txt baru ini. Jadi dia akan mengambil langsung. Lalu kita coba tekan enter. Nah, di sini akan langsung diurutkan dari A ke Z, tapi di sini belum kita simpan. Nah, selanjutnya di sini kita disuruh latihan nomor 4, urutkan file baru dengan cara membelokkan standar input,
dan standar output ke file baru urut. Ya di sini ada file baru seperti yang tadi kita disuruh mengurutkan dan kita memindahkannya ke file baru urut. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita pertama menggunakan short, lalu tanda seperti ini untuk mengambil inputan dari file ini, file baru txt yang tadi kita buat. Di sini lalu kita pindahkan ke, dipindahkan ini kita pakai ini aja, lalu dipindahkan ke file baru urut .txt. Nah, di sini untuk penjelasannya short seperti tadi saya bilang, short itu membuat urut dari A ke Z. Lalu seperti tanda ini untuk mengambil input, short ini akan mengambil input dari file baru dan file baru ini akan karena sudah di short, sudah diurutkan, dia akan dipindahkan atau dibuat baru ke file baru urut ini. Jadi di sini akan dibuat file baru tapi sudah urut. Seperti itu. Kita langsung enter saja, kita lihat. Di sini kita bisa melihat langsung. Nah, di sini jika kita enter, nah seperti ini. Di sini sudah urut dan sudah sama seperti ini. Jadi di sini sudah di-save sesuai urutan. Seperti ini dari A ke Z ya. Baik, selanjutnya latihan nomor 5, kita di sini disuruh membuat direktori latihan 2 sebanyak 2 kali dan belokkan standar error ke file mdir error.txt. Jadi di sini kita disuruh membuat direktori latihan sebanyak 2. Di sini cara membuat direktori beda dengan file. Kalau direktori itu kita membuat dengan cara mengetik mkdir, terus nama direktori yang ingin dibuat, latihan 2. Lalu kita enter. Di sini sudah terbuat ya mkdir latihan 2-nya. Kalau kita buat lagi akan terjadi pesan error. Nah, ini akan ada error karena file itu sudah ada. Dan jika kita ingin membelokkannya ke file error, ke file error.txt, caranya itu kita bisa mengetik mkdir latihan 2. Nah, di sini jika kita enter akan terjadi pesan error. Jadi untuk mengalihkannya ke file itu kita bisa tekan seperti ini, 2 tanda panah, lalu bisa mengetik seperti ini, lalu ketik filenya. Baru mengetik file mdir error.txt. Nah, di sini pesan error yang di atas ini akan dipindahkan ke md error karena di sini kita menggunakan ini 2 tanda panah. Jadi pesan error itu dia akan pindah ke file ini. Pesan error yang dari direktori ini akan pindah ke file yang ini, file yang di bawah ini. Kita tekan enter saja. Jika di sini kita ingin membuka file ini akan ada pesan seperti ini karena kita sudah memindahkan. Kita langsung coba buat, kita lihat. Saat kita enter, nah di sini pesan error itu sudah dipindahkan ya, seperti itu. Baik, selanjutnya latihan nomor 6, urutkan kalimat berikut. Nah, di sini kalimat nama kota disuruh urutkan dengan menggunakan notasi here dokumen. Di sini sama seperti latihan sebelumnya, latihan di atas yang kita disuruh buat. Di sini kita bisa menggunakan short, lalu seperti yang ini ya, seperti yang ini. Nah, kita di sini, tapi bedanya itu bagian ininya. Dan ada juga kita di sini disuruh mengurutkan nama-namanya. Jadi kita bisa mengetik short, lalu seperti ini, lalu yang tadi kita disuruh menggunakan nah ini disuruh notasi here dokumen seperti ini, 3A. Lalu kita di sini bedanya kita menggunakan short untuk mengurutkan, kita langsung enter. Nah, sini kita langsung tinggal masukkan saja yang di awal Jakarta. Lalu Bandung. Kita Ctrl D. Kita
enter dulu, lalu kita menutup dengan cara seperti yang di atas, tanda seperti yang di atas ini, yang ini, lalu kita enter. Nah, di sini sudah urutkan ya, diurutkan dari B ke S. Jadi dari A ke Z. Jadi di bawah bagian bawah sini sudah diurutkan. Seperti cara mengurutkan. Kita clear dulu. Baik, selanjutnya itu latihan nomor 7. Hitunglah jumlah baris, kata, dan karakter dari file baru urut dengan menggunakan filter dan tambahkan data tersebut ke file baru. Jadi di sini kita disuruh hitung jumlah baris, kata, dan karakter dari file baru urut. Urut yang tadi sudah kita buat. Di sini kita bisa menggunakan WC atau word count atau menghitung kata, lalu langsung mengetik filenya txt yang tadi kita sudah buat yang di awal. Nah, di sini kita bisa lihat untuk jumlah barisnya, kata dan juga karakternya 1585. Lalu kita di sini disuruh untuk tambahkan dalam file baru. Di sini kita disuruh untuk menambahkan filter. Kita di sini disuruh menambahkannya ke dalam file baru. Caranya itu seperti yang tadi, kita bisa langsung mengetik wc baru urut titik txt. Di sini kita disuruh menambahkan. Kalau menambahkan kita hanya menggunakan seperti yang ini. Jadi kita tidak menimpa atau membuat baru, kita hanya menambahkan baru titik txt. Kita langsung enter. Titik txt. Nah, Nah, di sini kita bisa lihat, ini hanya menambahkan bagian bawah ini untuk jumlahnya, jumlah dari baris, kata, dan juga karakter. Di sini kita menambahkan di file baru untuk jadi seperti itu caranya. Baik, selanjutnya kita di sini disuruh menggunakan printer di bawah ini dan perhatikan hasilnya. Kita langsung tulis saja kodenya, cat txt. Kita masukkan sama. Short unique. Nah, di sini itu maksudnya seperti yang tadi, di sini kita mengurutkan ada short dan juga unique. Unique itu untuk duplikasi. Jadi di sini nanti untuk yang sama itu akan dihapus bagian-bagian yang unik yang sama. Jadi misalnya seperti doc dan doc, kita langsung lihat saja. Kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat ini karena short, jadi dia berubah urutannya dari A ke Z. Lalu karena unik, di sini tidak ada yang terhapus karena semua itu tidak sama ya, tidak sama. Di sini ada cat duck, di sini bukan. Di sini kan kita bisa lihat contohnya seperti cat, di sini cat ada dua, tapi di sini ada dog, ada bagian dog, jadi dia tidak sama. Seperti itu. Lalu kita lanjut saja. Seperti yang tadi. Txt. Nah, di sini kita bisa lihat kenapa di sini ada grab dog, grab chat, dan hasilnya seperti ini. Di sini untuk grab dognya sendiri dia akan menyaring yang ada kata dognya. Sementara untuk grab min v, di sini karena min v jadi dia menyaring yang tidak ada kata cat-nya. Jadi misalnya di sini kita bisa lihat dog cat, di sini karena ada cat jadi dia menyaring. Jadi di sini bagian ini dia akan hapus. Lalu selanjutnya misalnya dog chicken, di sini karena tidak ada kata, di sini ada kata dog dan karena tidak ada kata cat-nya jadi dia masuk. Dog chicken di sini masuk ke bagian bawah, lalu dog duck karena tidak ada kata cat dan ada dog-nya, jadi ini juga masuk. Di atas ini beda dan di sini juga karena tidak ada kata dog, jadi dia tidak masuk. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.